Yeay, halo, apa kabar semuanya? Nah, hari ini kita akan masuk ke muatan pelajaran SBDP, Seni, Budaya, dan Prakarya dan Keterampilan. Baik, hari ini topiknya adalah unsur tari Nusantara. Kalau dari kemarin kita ada belajar tentang keberagaman budaya, adat, dan juga tarian. Nah, kali ini kita akan masuk mempelajari tentang unsur tari Nusantara. Oke, siap untuk belajar? Siap, Bu? Yes. Oke, good job. Nah, apa itu tari Nusantara? Tari Nusantara adalah tari yang hidup dan berkembang di seluruh wilayah Nusantara. Nusantara itu di mana ya? Ya, Nusantara itu di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Nah, Indonesia sering disebut dengan Nusantara ya. Nah, tari Nusantara ini identik, berarti identik sama dengan atau sering diibaratkan dengan tari tradisional. Jadi kalau kita belajar tari Nusantara, berarti juga maksudnya adalah tari tradisional. Oke. Next, apa saja sih unsur-unsur tari? Namanya tari, pasti ada unsur utamanya, ada unsur pendukung sama kayak bahasa Indonesia ya. Nah, unsur utamanya yang pasti adalah gerak. Namanya tari, nggak mungkin dia cuma diam-diam saja, itu bukan tari, kan gitu kan. Unsur utamanya pasti gerak. Nah, pendukung, ada busana, tata rias, dan iringan. Iringan berarti musik ya. Oke, kita akan bahas satu persatu dari setiap unsur ini. Yang pertama dulu adalah gerak. Wah, burungnya terbang nih. Gerak, apa itu gerak? Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah. Serangkaian berarti tidak hanya satu gerakan. Nih, serangkaian gerakan indah. Berarti dia kalau dikerjakan dengan baik akan terbentuk gerakan indah ya, dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Oke. Next, gerakan tari diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Artinya kalau ruang berarti tempat, ada butuh tempat. Waktu berarti ada membutuhkan waktu ya, pasti namanya menari itu membutuhkan waktu, dan tenaga ya, nggak mungkin dong sambil tidur aja ya kan. Oke, next, berdasarkan maknanya gerak tari itu ada dua, gerak maknawi dan gerak murni. Kita akan bahas satu persatu ya. Oke, gerak maknawi yaitu gerak tari yang punya arti. Artinya gini, dia melakukan gerakan yang memiliki arti seperti misalnya menumbuk padi. Ya, itu ada arti apa? Gerakannya itu mencerminkan gerakan menumbuk padi. Apalagi misalnya gerakan bersolek, ya kan, maknawi ya. Oke, gerakan murni adalah gerak yang tidak punya arti, berarti yang murni memang gerakan dasarnya tari. Oke. Nah, setiap daerah memiliki keunikan atau ciri khusus gerak tari. Oke. Ternyata setiap daerah itu punya khususnya masing-masing, ciri khusus masing-masing, keunikan. Namun tetap kita ingat kembali ke awal, bahwa sekalipun berbeda-beda tetap satu juga. Apa kemarin semuanya? Bhinneka Tunggal Ika, Bu. Wah, bagus sekali, betul. Bhinneka Tunggal Ika. Baik, kita akan coba mengenal beberapa ciri dari gerak tari. Contohnya tari saman dari Aceh. Ayo, siapa di sini dari Aceh? Saya, Bu. Waduh, bagus sekali. Pasti udah tahu ya tari saman. Nah, tari saman ini gerakan tari yang banyak memainkan tangan. Ini dia, memainkan tangan yang banyak fokus gerak ya, yang ditepuk-tepuk pada berbagai anggota badan, ya kan? Ke dada, ke paha, ya kan? Oke. Nah, lalu yang uniknya lagi dari tari saman, tidak diiringi musik, tapi diiringi oleh suara manusia, sehingga terbentuk nyanyian, ya kan? Oke, next, ke tari Bali. Ada sini orang Bali? Oke, ada ternyata ya. Nah, gerakan pada tari Bali pada umumnya digerakkan secara lincah dan cepat. Pada umumnya ya, bukan berarti semuanya, ada juga yang lambat, tapi pada umumnya. Nah, ternyata di tari Bali ini ada satu khasnya lagi, adalah yang bergerak bukan hanya kepala, tangan, dan kaki, tapi juga mata. Ini kalau
banyak nih pada tari Bali yang matanya tiba-tiba bolang ya, kalau katanya istilahnya itu bolang membesar. Kenapa? Inilah ciri khususnya, ada gerakan mata. Kalau kita Sumatera, oke, Sumatera, saya ada sini banyak orang Batak ya, orang Sumatera, orang Mandailing ya kan. Nah, umumnya dilakukan secara lincah, kurang N-nya, lincah dan gesit. Lalu gerakannya lebih menekankan pada gerakan-gerakan kaki, ya kan, kakinya macam nerset pada Batak Toba ya. Kemudian gerakan lengan, tangan, kaki dan leher tidak beragam. Dia tidak punya banyak, model gerakan dibandingkan tari yang lain dari daerah lain. Oke, tadi sudah masuk ke yang bagian dasar tadi apa? Gerak ya. Sekarang ke masuk unsur pendukung, salah satunya adalah busana. Busana itu apa ya? Busana itu adalah pakaian ya. Nah, pakaian adalah busana adalah segala pakaian yang dipakai oleh penari pada saat mempertunjukkan suatu karya seni. Misalnya tari kupu-kupu. Oke, kalau dia melakukan gerak tari kupu-kupu, berarti busana yang digunakan harus mencerminkan kupu-kupu. Oke, lanjut. Setelah itu tata rias. Tata itu kayak make up ya. Nah, tata rias yaitu seni penggunaan alat-alat tata rias yang mengangkat cerita yang diperankan dalam tari. Kenapa? Karena ini membedakan karakter. Misalnya, kalau si penarinya di situ adalah yang orang pemarah, pasti beda ya. Make upnya dibuat lebih menyeramkan, itu mungkin lebih tebal ya kan. Tapi kalau dia misalnya yang pelembut, itu biasanya yang lama lembut, ceritanya situ ya, karakternya pasti beda lagi jenis make upnya ya kan. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah iringan. Ini musiknya ya, pengiring, tapi nggak hanya musik sih. Iringan berasal dari tubuh manusia atau dari berbagai alat. Tadi kalau dari tubuh manusia kayak contohnya tari saman tadi ya, dari tubuh manusia ya. Atau bisa juga dengan alat musik atau benda yang lainnya. Nah, berdasarkan sembel suara, iringan tari dibedakan menjadi satu. Iringan tari berasal dari tubuh manusia yang tadi tepuk tangan, hentakan kaki juga ada, itu juga iringan tari. Kemudian iringan yang berasal dari alat musik itu udah pasti dari gendang, kecapi ya kan, dan sebagainya. Oke. Lanjut. Nah, ini adalah pelengkapnya. Dan dari itu tempat pertunjukan. Tempat pertunjukan sering disebut dengan pentas. Jenis pentas itu ada dua. Pertama pendapa, yang kedua adalah panggung. Next. Properti. Properti itu apa sih? Ya, properti itu alat yang digunakan. Alat-alat yang digunakan. Misalnya kayak tari payung, berarti dia menggunakan payung gitu. Atau tari piring, ada piring kecil yang dipegang di tangannya. Jadi dengan menggunakan properti, penonton akan melihat atau semakin menghidupkan tari tersebut dan makna dari tari tersebut. Oke. Yes, sudah selesai materinya. Sekarang kita akan masuk ke tugas. Baik, tugasnya kali ini ada dua. Pertama, menjawab pertanyaan. Yang kedua, melakukan gerakan tari bunga jempa. Susah banget ya. Bukan seluruh gerakan. Mari kita dengarkan petunjuknya. Yang pertama, menjawab pertanyaan. Tulis dan jawab di buku latihan atau PR tematik. Artinya gini, nanti soalnya dicatat di buku PR tematik, lalu dijawab. Setelah dijawab, difotokan dan diupload. Oke. Nah, apa itu gerak tari? Ada tadi semua ya. Nih, pertanyaan-pertanyaan semuanya ada. Semuanya ada jawabannya nih. Yang mana yang bingung? Nah, ibu rasa semuanya pasti bisa. Nah, paling nomor 8. Mengapa seni tari membutuhkan tempat pertunjukan? Karena tari itu tadi yang ada 3 unsur diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Dia butuh ruang, tempat. Makanya dia butuh tempat pertunjukan. Untuk yang lainnya, nomor 9 Bu. Oke, nomor 9, nama tradisional yang ada di daerahmu. Boleh kamu misalnya kayak orang yang Batak Toba, misalnya atau Batak ya. Misalnya nama tarinya ada tortor. Busana apa yang digunakan? Ulos, ya kan? Seperti itu. Kemudian video. Nah, kalau untuk video ini tidak full tarian bunga jempa,
tapi masih awal dan dasar-dasarnya, ya kan? Kamu lihat petunjuk ya, petunjuk, videokan dan upload ke keterampilan tari 1, oke? Nah, kamu buka halaman 15 dan 16, itu ada gerakan 1 sampai gerakan 4, tidak perlu pakai musik. Kamu cukup hitungan, misalnya gerakan 1 berarti 4 kali 8 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulang lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 4 kali gerakan yang pertama. Seperti itu. Nah, gerakan 2 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu. Nah, hitungan itu yang harus diucapkan nanti pada saat kamu videokan. Tidak perlu pakai musik, nggak perlu. Gerakannya tolong diperhatikan di buku tema 1 halaman 15 dan 16. Oke. Bye bye, see you, thank you, selamat bekerja, selamat belajar, yes.